Hai semuanya, pernah terpikir kenapa sih harga barang bisa naik dan turun? Atau bagaimana negara bisa mengatur perekonomian? Nah, di modul ini kita akan mengungkap berbagai hal menarik dalam ilmu ekonomi. Jadi, mari kita simak video berikut. Dewa Ayu, Maria Prodati, Servasi Sendi, Christina Mone, Murni, Ayu Sapira, berarti hadir semua ya? Iya Pak. Wah, sudah Lydia? Hadir Pak. Berarti semua ada hari ini ya? Sebelum kita mulai pelajaran, saya Bapak menyiapkan media pelajarannya, teman-teman bisa melakukan Oke ya teman-teman semua, di sini pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang ilmu ekonomi. Jadi teman-teman bisa memperhatikan ini ya. Jadi ada beberapa materi yang Bapak akan bahas hari ini. Yang pertama ada konsep ilmu ekonomi, kemudian yang kedua ada definisi menurut Pak Adi. Kemudian yang ketiga dan seterusnya teman-teman bisa memperhatikan sendiri. Nah, apa sih ilmu ekonomi itu teman-teman? Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini. Ilmu ekonomi itu adalah yang mempelajari cara manusia menentukan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Secara kata ekonomi berarti aturan yang mengelola rumah tangga atau sering disebut dengan argos yaitu rumah tangga. Kemudian ada nomos yaitu aturan. Kemudian juga di sini ilmu ekonomi itu membantu manusia memilih dan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan secara efisien. Dijelaskan di sini juga bahwa manfaatnya yang pertama itu adalah memanfaatkan sumber daya langka dengan cara yang sangat efektif. Kemudian yang kedua, menggunakan alat pemuas kebutuhan secara tepat dan efisien. Kemudian yang ketiga, ada menentukan prioritas kebutuhan dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Nah, teman-teman, saya memperhatikannya. Ada pengertian ekonomi menurut para ekonom. Di sini
Sini menurut Richard GCI menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang ada untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Kemudian yang kedua di sini ada Manfi menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber daya yang lengkap. Kemudian ada yang ketiga juga Robert D. Belajar dan Robert D. Tolstoy itu mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas di dunia. Oke, jadi sebelum kita lanjut di sini, Bapak akan memberikan 4 pertanyaan dulu teman-teman. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi, kemudian mengapa kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber daya terbatas. Kemudian yang ketiga, apa itu ekonomi mikro dan makro di sekitar kita. Yang keempat adalah kalimat tersebut termasuk positif atau normatif. Harga beras seharusnya dihidupkan. Jelaskan. Jadi di sini ada 4 pertanyaan. Saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman semua yang ada untuk menjawab dari pertanyaan yang ada ini. Mungkin pertanyaan pertama ada yang bisa jawab? Ya. Maria, silakan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang kedua itu ada mengapa kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber daya terbatas. Mungkin ada yang bisa ada? Saya Pak. Ya. Baik, di sini saya akan memberi jawaban untuk pendapat saya tentang mengapa kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber daya terbatas. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengapa kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang pertama itu ada keinginan manusia terus berkembang. Setelah satu kebutuhan terpenuhi, manusia akan menginginkan hal baru lainnya. Misalnya seperti punya HP, ingin memiliki yang lebih bagus seperti dari HP Android, ingin upgrade ke HP iPhone. Lalu yang kedua, ingin dari memiliki laptop yang mungkin keluarannya udah lama, ingin mengupgrade dengan keluaran yang sekarang 2025. Lalu ingin mengupgrade kendaraan seperti misalnya seseorang itu mempunyai Honda Supra, ingin mengupgrade ke Vespa. Nah, yang kedua itu ada jumlah manusia terus bertambah. Di sini itu semakin banyaknya manusia, semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Lalu yang ketiga itu adanya variasi kebutuhan. Manusia tidak hanya butuh makanan dan minuman, tetapi juga butuh seperti. Kemudian yang keempat pertanyaan adalah kalimat tersebut termasuk positif atau normatif. Di mana pertanyaannya adalah harga beras seharusnya diturunkan. Ini termasuk positif atau normatif? Ada bisa dijelaskan ya? Yuk. Jadi itu termasuk normatif. Karena normatif itu adalah pernyataan nilai, pendapat atau saran tentang apa yang sebaiknya terjadi.
tidak menyatakan fakta atau data, melainkan harapan atau rekomendasi. Contoh pernyataan normatif lain itu ada pemerintah perlu menaikkan upah minimum. Yang kedua ada subsidi BBM sebaiknya ditambahkan. Itu ada sifat dari saya. Ya, di sini murni menjelaskan bahwa kalimat di sini adalah kalimat normatif. Kenapa demikian? Karena kemudian menjelaskan tadi bahwa dia menggunakan kata seharusnya. Ya, itu yang penting. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini adalah kalimat normatif. Oke, kita lanjut. Teman-teman semua, di sini Bapak akan menjelaskan beberapa penggolongan ilmu ekonomi. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Sini ada ilmu ekonomi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu ada ada ekonomi positif, kemudian ekonomi restriktif, kemudian juga ada ekonomi normatif dan ekonomi terapan. Teori ekonomi menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi teman-teman, selanjutnya sini akan Bapak akan menayangkan video. Jadi sebelum Bapak tayangkan, teman-teman bisa nanti akan memperhatikannya. Setelah videonya, Bapak akan meminta teman-teman untuk menyimpulkan dari hasil video. Halo, salam Wiper. Kembali berjumpa dengan saya, Victor Pioy, dengan pelajaran yang sudah kalian nantikan, yaitu pelajaran ekonomi. Nah, adik-adik semua yang bersemangat kali ini kita akan mempelajari tentang konsep ilmu ekonomi atau konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, buat kalian yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, kakak berharap apa yang kita saksikan kali ini bisa membuka cakrawala kalian tentang ilmu ekonomi yang begitu indah. Ya, kenapa kita katakan ilmu ekonomi itu indah? Karena ilmu ekonomi ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena dia dekat dengan kehidupan kita, sebenarnya berarti kita juga tahu akan hal itu. Hanya saja mungkin secara teori, secara aplikasi kita belum mengetahui. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan sangat baik. Baik, adik-adik, kita akan masuk di konsep dasar mengenai ilmu ekonomi. Satu pertanyaan besar yang mungkin ada di antara benak kalian semuanya adalah kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Nah, yang menjadi alasan kenapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi karena adanya masalah. Ya, setiap ilmu apapun lahir itu biasanya berangkat dari sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk ilmu ekonomi. Nah, apa sih masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat dulu sampai sekarang untuk dunia ekonomi? Nah, di sini saya akan mulai dengan sebuah kata yang namanya adalah kelangkaan. Kelangkaan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah scarcity. Ya, kelangkaan seperti apa sih? Nah, kelangkaannya kurang lebih membahas tentang dua hal ini. Pertama, kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Ya, jadi kebutuhan manusia tidak terbatas, hanya saja alat pemuasnya itu terbatas. Jadi sekali lagi yang menjadi persoalan kelangkaan yang akan dibahas dalam dunia ekonomi adalah kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas ditambah dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya terbatas. Hanya saja yang perlu adik-adik pahami di sini adalah alat pemuas yang terbatas ini bukan berarti jumlahnya sedikit, bukan. Ya,
Tapi maksud terbatas di situ adalah maksudnya adalah seberapa banyak pun alat pemuas kebutuhan itu nanti ada, itu tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan manusia yang tidak dibahas tadi. Nah, itu yang saya paham ya. Oleh karena itu, karena dua masalah ini ya, itu sepertinya kontradiktif ya, kebutuhan tidak terbatas tapi alat pemuas terbatas. Artinya manusia harus melakukan pilihan dalam hidupnya. Kenapa harus melakukan pilihan? Kan alat pemuas terbatas, tapi manusia perlu memiliki pilihan meskipun tidak terbatas. Jadi dia harus memilih. Nah, nah pilihan-pilihan manusia nanti yang dilakukan oleh manusia itu nanti akan melahirkan disebut dengan skala prioritas. Jadi tentu kita tahu bahwa ada skala prioritas ya. Skala prioritas itu adalah daftar kebutuhan manusia mulai dari yang paling penting, kemudian yang paling penting sampai yang penting. Nah, manusia itu harus penting, kita harus belajar ekonomi. Jadi setelah dia tahu bahwa kebutuhan tidak terbatas, tapi alat pemuasan terbatas, sebaiknya dia harus bisa memilih dengan bijak. Makanya ilmu ekonomi disebut sebagai ilmu memilih. Hanya saja, ketika manusia mengambil pilihan-pilihan yang menjadi pilihan hidupnya, akan muncul konsekuensi berbeda yang disebut dengan biaya peluang. Nanti dalam keadaan berikutnya kita akan mempelajari lebih dalam peluang. Kali ini kita fokuskan pembelajaran kita pada tiga jenis kebutuhan yang tidak terbatas dan juga jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Ya, kita akan mempelajari dua hal ini secara umum dulu. Baik, yang pertama, mari kita lihat seperti apa sih kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu ya. Jadi secara teori tadi ini beberapa jenis-jenis kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Yang pertama, dari kebutuhan manusia jika dilihat dari intensitasnya ya. Dari intensitasnya kebutuhan manusia yang dibagi tiga: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oke, baik. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus atau wajib dipenuhi terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Biasanya saya suka membuat singkatan untuk kebutuhan primer ini. Singkatannya apa? SPP. Ini bukan kalau sekolah ya, bukan ya. SPP itu adalah sandang, pangan, papan, ya, pakaian, kemudian makanan, dan juga tempat tinggal itu adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan primer manusia yang harus pertama kali dipenuhi jika dilihat dari intensitasnya. Yang pertama, ya, baik. Yang kedua, ada namanya kebutuhan sekunder. Nah, apa sih kebutuhan sekunder itu? Oke. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh manusia apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Atau boleh juga dikatakan kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang bisa melengkapi kebutuhan manusia. Contohnya apa? Misalnya kita sudah punya makanan, sudah punya pakaian, sudah punya tempat tinggal, boleh dong kita beli perabotan, ya, boleh dong kita beli TV. Nah, itu adalah kebutuhan sekunder artinya, ya. Baik. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier, ya, tapi intensitasnya. Nah, kalau kebutuhan tersier, nah ini sebenarnya adalah kebutuhan yang bisa dikatakan nggak wajib kok dipenuhi, tapi kalau mau tidak apa-apa. Karena biasanya kebutuhan tersier itu identik dengan kebutuhan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan prestis manusia. Prestis itu identik dengan bolehlah namanya gaya hidup atau gengsi, misalnya seperti itu bahasa gaulnya ya. Oke ya. Nah, contohnya biasanya adalah kebutuhan mewah ya. Kita sudah punya makanan, pakaian, rumah dan sebagainya, sudah punya perabotan lengkap dan sebagainya, punya mobil, berarti mobil itu adalah kebutuhan tersier. Dan punya apartemen, misalnya itu berarti kebutuhan tersier. Ada ya. Baik, itu kebutuhan manusia jika dilihat dari intensitasnya. Sekarang yang kedua, apa kita lihat kebutuhan yang kedua? Jika dilihat dari sifatnya. Nah, jika dilihat dari sifatnya, kebutuhan itu dibagi dua: kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya, jadi kalau sudah melihat istilah jasmani dan rohani, pasti sudah terbayang bentuknya seperti apa. Karena kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang sifatnya adalah badannya untuk kebutuhan tubuh atau badan kita sendiri. Misalnya adalah saya dulu. Apa yang saya dapatkan di situ orang beberapa tahun ini jauh lebih besar dari apa yang saya dapatkan selama 10 tahun. Dan mungkin adalah kita makan makanan yang kita konsumsi itu kan untuk badan kita sendiri. Aku juga boleh pakaian jika dilihat dari sifatnya itu adalah kebutuhan jasmani bagi manusia. Oke teman-teman semua, tadi udah melihat video yang Bapak tayangkan ya. Jadi harapannya mungkin
semoga teman-teman apa yang Bapak sudah bicarakan tadi bisa membawakan gitu. Nah, sebelum lanjut ke sana, Bapak akan berikan beberapa pertanyaan ke teman-teman semua terkait video yang kita Bapak jelaskan tadi. Di sini ada 3 pertanyaan, ada 5 pertanyaan, maaf. Yang pertama itu adalah fenomena apa dalam video yang menunjukkan adanya kelangkaan sumber daya. Kemudian yang kedua, termasuk dalam video lebih menggambarkan ekonomi makro atau mikro dan menjelaskan mengapa. Kemudian yang ketiga, sebutkan contoh pernyataan ekonomi positif dan ekonomi normatif dari isi video yang sudah saya sudah berikan tadi. Kemudian yang keempat ada bagaimana biaya keluar muncul dari situasi yang ditunjukkan dalam video tadi juga. Kemudian yang kelima ada jika kamu berada pada situasi dalam video yang tadi keputusan ekonomi apa yang akan kamu ambil, keputusan ekonomi apa yang akan kamu ambil dan mengapa. Jadi kelima pertanyaan tadi itu saya berikan kesempatan untuk teman-teman semua bisa berikan penjelasan atau jawaban dari pertanyaan itu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya kasih waktu 5 menit ya untuk bisa menentukan. Pak, gimana tadi pertanyaannya, Pak? Oke, gimana? Laura? Tadi gimana pertanyaannya, Pak? Yang Oke, nomor 2 ya? bentar ya. Jadi pertanyaan pertama tadi itu pertanyaan nomor pertama. Ya, jelas ya, Pak. Oke, pertanyaan yang pertama, fenomena apa dalam video yang menunjukkan adanya kelangkaan sumber daya? Kemudian yang kedua, contoh kasus dalam video itu menggambarkan ekonomi mikro atau makro. Yang ketiga, sebutkan contoh pernyataan ekonomi positif dan normatif dalam video tadi. Kemudian yang keempat, bagaimana biaya kedua muncul dari situasi yang ditunjukkan dalam video. Kemudian yang kelima, jika kamu berada di situasi dalam video tadi, keputusan ekonomi apa yang akan kamu ambil dan mengapa kamu ambil? Saya izin jawab yang kedua ya. Jadi ketika kita berada di situasi tersebut, apa yang akan kita ambil? Misalkan tadi di situ di video tersebut ada yang namanya kelangkaan. Jadi kelangkaan itu terjadi ketika kita tidak bisa memanage yang namanya ekonomi. Yang namanya ekonomi itu kan adalah kegiatan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin solusi dari kelangkaan itu adalah bagaimana kita mengatur ekonomi kita agar kelangkaan itu tidak dapat terjadi. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama adalah kita bisa mengatur keuangan kita. Lalu yang keempat, misalkan tadi ada kegiatan primer, sekunder, dan tersier. Itu kan kita tahu dong mana yang diprioritaskan dan mana yang tidak. Jadi intinya bagaimana kita mengatur agar kegiatan ekonomi kita akan berjalan dengan baik untuk kelangsungan hidup kita sehari-hari. Seperti itu, Pak. Ya, betul sekali yang dijelaskan sama Abdullah ya. Jadi mungkin lanjut dulu pertanyaan yang berikutnya ya. Boleh? Saya tadi jawab dengan nomor 1. Dari mana fenomena apa dalam video yang menunjukkan adanya kelangkaan sumber daya? Di mana kelangkaan kita kebutuhan masyarakat kalau tulisan dari jumlah barang yang tersedia, misalnya harga barang naik karena stok terbatas
sumber daya tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Terima kasih ya kan atas jawabannya. Lanjut yang berikutnya ada saya tadi. Yang berikutnya itu kan pertanyaannya contoh kasus dalam video jadi menggambarkan ekonomi mikro atau makro. Nah, contoh kasus dalam video itu lebih menggambarkan ekonomi mikro dan makro karena membahas perilaku konsumen, penjual, harga barang, dan keputusan individu dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Fokusnya pada lebih kecil bukan pada keseluruhan ekonomi. Ya, terima kasih. Kemudian masih ada 2 pertanyaan, ada yang bisa bantu Bapak menjawab? Ya, boleh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Soalnya itu sebutkan beberapa pernyataan ekonomi publik dan ekonomi non aktif dari video yang Bapak jelaskan tadi. Nah, di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan ekonomi positif. Harga suatu barang naik karena stoknya terbatas karena ada faktanya. Lalu yang kedua itu ada ekonomi non aktif. Pemerintah seharusnya menurunkan harga kebutuhan pokok atau pendapatan atau usaha. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Masih ada lagi satu pertanyaan, ada bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, saya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana pihak uang itu muncul dari situasi yang kebutuhan di dalam kuliah tadi ya Pak. Jadi pihak uang itu dapat muncul karena seseorang itu harus memilih satu hal, sedangkan harus mengembangkan 2 hal lain. Contohnya itu misalnya saya sebagai mahasiswa itu harus memilih misalnya saya pada memilih harus memakai HP Android yang biasa atau harus memakai iPhone. Kenapa saya lebih memilih memakai HP Android? Karena saya sebagai mahasiswa lebih mengutamakan fungsi daripada gengsinya Pak. Karena HP Android itu bisa saya gunakan dan lebih mudah digunakan untuk membuat kerja. Tapi saya juga harus mengorbankan harga diri saya untuk pilihan saya untuk membeli iPhone karena saya rasa untuk mahasiswa seperti saya itu lebih cocok untuk memakai Android. Terima kasih ya saya. Teman-teman semua, terima kasih atas jawabannya. Jadi teman-teman semua, dari yang sudah kita bertanya jawabkan tadi ya, tentunya di sini kita akan sama-sama menyimpulkan apa isi dari video yang tadi, kemudian apa kesimpulan dari semua pertanyaan dan jawaban kita jika kita bicarakan sama-sama. Nah, mungkin ada dari pertanyaan tadi ada yang mungkin mau menyimpulkan?
bagaimana perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat perekonomian. Jadi dalam kasus ini itu dampak PHK itu membuat Pak Beni yang harus mengatur ulang anggaran, memprioritaskan kebutuhan keluarga, dan membatasi pengeluaran atau hal yang menjadi kajian utama dalam ekonomi makro ini. Jadi untuk kesimpulannya itu dalam ilustrasi keluarga Pak Beni ini adalah masuk ke dalam ekonomi mikro karena membahas keputusan ekonomi pada tingkat individu atau rumah tangga, bukan pada skala besar seperti negara atau keseluruhan perekonomian. Oke, jadi dijelaskan dari kelompok 2 bahwa itu masuk dalam ekonomi mikro karena itu menjelaskan tentang rumah tangga yang mana juga membatasi pengeluaran untuk menghidupi keluarga dari Pak Beni. Jadi mungkin ada teman lain dari teman satu, ya. Saya di sini akan memilih dari kelompok saya, kelompok satu. Jadi saya akan menjelaskan pandangan mengenai ekonomi makro. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, ilustrasi tentang Pak Beni termasuk dalam kajian makro karena masalah yang muncul tidak hanya disebabkan oleh keputusan pribadi, tetapi oleh guncangan besar pada perekonomian nasional. Nah, pada masa COVID-19 lalu, banyak sektor usaha menurunkan bahkan sampai bangkrut ketika perusahaan tutup. Jumlah orang yang terkena PHK meningkat di seluruh Indonesia. Peningkatan pengaturan turunnya pendapatan masyarakat dalam menangani aktivitas ekonomi merupakan bagian dari isu ekonomi makro karena menyangkut kondisi ekonomi dalam skala besar hanya untuk satu orang. Apa yang dialami Pak Beni adalah dampak lanjutan dari situasi nasional tersebut karena ekonomi negara melemah. Perusahaan bangkrut dan akhirnya dia kehilangan pekerjaan serta harus mengatur ulang keuangan keluarga. Dapat saya simpulkan dari jawaban saya, kasus Pak Beni bisa dikaitkan dengan ekonomi makro dikarenakan menggambarkan pengaruh dari ekonomi nasional terhadap kehidupan masyarakat, khususnya meningkatnya pengangguran dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Dari kelompok 1 berpendapat bahwa dari kasus yang ini masuk dalam ekonomi makro karena tadi melibatkan antara ekonomi nasional ya. Jadi terima kasih atas jawaban dari kedua kelompok. Terima kasih. Setelah seluruh kegiatan belajar mulai dari penyampaian materi, tanya jawab, hingga diskusi kelompok telah terlaksana, mari kita masuk ke tahap penutup untuk menegaskan kembali poin-poin penting. Jadi teman-teman, sebelum waktu tutup, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita juga akan mungkin ada salah satu teman kita yang belum berdoa. Baik, tadi kita buka pembelajaran dengan doa, mari kita tutup pembelajaran dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Jadi, salah satu materi dasar yang sangat penting dalam ilmu sosial, yaitu ilmu ekonomi. Melalui video ini, kita membahas pengertian ekonomi, peran ekonomi, berbagai cabang atau penggolongan ilmu ekonomi, dan beberapa contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, setelah menyimak video ini, teman-teman dapat lebih memahami bagaimana ekonomi bekerja dan mengapa ilmu ini penting dalam kehidupan manusia. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Secara etimologi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan. Jadi, secara sederhana,
Ekonomi berarti aturan tentang bagaimana mengelola rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi kondisi di mana kita ingin banyak hal, tetapi sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga kita terbatas. Nah, disinilah ilmu ekonomi membantu kita membuat pilihan yang paling tepat dan efisien. Agar pemahaman kita lebih kuat, kita lihat bagaimana para ahli mendefinisikan ilmu ekonomi. Dari ketiga definisi ini, kita bisa simpulkan bahwa inti dari ekonomi adalah pilihan, kelangkaan, dan pemanfaatan sumber daya. Ada beberapa cara ekonomi digolongkan, namun yang paling umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu ekonomi positif. Ekonomi positif mempelajari apa yang terjadi berdasarkan fakta, tanpa opini atau penilaian. Contoh, jika permintaan meningkat, harga akan naik. Ini adalah pernyataan objektif dan bisa diuji. Yang kedua adalah ilmu ekonomi normatif. Ekonomi normatif memberikan penilaian atau saran tentang apa yang seharusnya terjadi. Contoh, harga beras seharusnya diturunkan. Ini sudah mengandung nilai dan pendapat. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi deskriptif. Bagian ini menggambarkan keadaan ekonomi berdasarkan fakta apa adanya. Misalnya, penjelasan tentang krisis moneter 1998, inflasi, atau data pengangguran. Yang keempat adalah ilmu ekonomi teori. Ilmu ini membahas hubungan sebab akibat dalam ekonomi. Terdiri dari ekonomi mikro yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan. Contoh, bagaimana pedagang menentukan harga jual. Ekonomi makro yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Contoh, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir adalah penerapan teori ekonomi dalam kehidupan nyata. Contohnya, ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi internasional, ekonomi syariah, ekonomi industri, dan sebagainya. Bidang ini membantu pemerintah atau lembaga tertentu membuat kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Ilmu ekonomi sangat berperan dalam kehidupan kita, karena 1. Membantu kita memahami mengapa harga barang naik. 2. Menjelaskan kenapa pengangguran bisa terjadi. 3. Memberikan gambaran tentang bagaimana negara mengelola keuangan. 4. Membantu perusahaan menentukan strategi produksi dan harga. 5. Membantu keluarga mengatur pengeluaran dan pemasukan. Dengan kata lain, ilmu ekonomi membuat kita lebih sadar dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan sumber daya. Dalam salah satu contoh di materi, diceritakan tentang Pak Beni yang terdampak PHK akibat perusahaannya yang bangkrut saat pandemi COVID-19. Keadaan ini membuat ekonomi keluarga Pak Beni terganggu, sehingga ia harus membatasi pengeluaran. Ilustrasi ini termasuk ke dalam ilmu ekonomi mikro, karena membahas kondisi ekonomi individu atau rumah tangga, serta keputusan keuangan yang harus diambil dalam keterbatasan. Sebagai kesimpulan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Ia mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi terbagi menjadi berbagai cabang seperti ekonomi positif, normatif, deskriptif, teori, mikro, makro, dan terapan. Dengan memahami dasar-dasar ekonomi, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak, baik dalam tingkat pribadi maupun masyarakat. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami materi ilmu ekonomi dengan lebih jelas. Setelah mempelajari materi ekonomi, sekarang saatnya menjawab soal. Siap? Silakan dikerjakan ya. Kalian hanya punya waktu sebanyak 5 menit untuk menjawab.
Waktunya sudah habis ya teman-teman, sekarang saatnya untuk mencocokkan jawabannya. Gimana teman-teman? Pasti banyak yang jawabannya benar ya. Semoga sekarang kalian semakin paham tentang apa itu ilmu ekonomi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.